Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman semua, ketemu dengan channel Om Kris CMKM. Pagi ini saya sedang di rumah saja ya. Sebentar kita ngopi dulu. Begini sahabat, pada beberapa saat yang lalu memang saya tapi saya membuat video YouTube tapi terkhusus tembang kenangan atau lagu-lagu jadul ya. Dengan satu pemikiran saya begini, bahwa media sosial yang sekarang seperti ini itu bukan milik pesohor saja, bukan milik artis saja, tetapi masyarakat juga punya hak untuk ikut berpartisipasi, untuk berkarya. Masalah nanti mendapat apresiasi dan tidak, itu adalah masalah perjalanan yang harus dilalui. Jadi kita berjalan dulu lah, kita berjuang, kita berkarya. Dari hal yang sederhana mungkin ke depan akan lebih baik. Nah, kemudian saya mendapat beberapa chat atau mendapat DM dari teman-teman, Om Kris, misalnya video yang lagu-lagu itu tidak harus lagu-lagu gimana? Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya ya ditambah dengan materi-materi lain yang penting bermanfaat bagi masyarakat, menginformasikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian saya berpikir, apa ya? Saya akhirnya tanya pada teman-teman, sebenarnya video itu kalau materi tembang, lagu dicampur dengan apa boleh? Ternyata boleh. Tidak harus satu materi, beberapa materi boleh. Yang penting video itu positif dan tidak melanggar aturan-aturan dan ketentuan. Kemudian saya berpikir, oke lah, saya tak pikir-pikir mau membuat video walaupun sederhana tentang keseharian saya. Karena saya punya basic pemberdayaan, saya ingin menyampaikan hal-hal yang positif, harapannya juga bermanfaat bagi saya, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, agar saya semangat, tolong teman-teman dan sahabat semua, bagi yang belum subscribe dan like video saya, tolong di subscribe ya. Nah, selanjutnya mari kita ikuti apa yang akan saya ceritakan selanjutnya. Demikian. Saya mau menjelaskan tentang rumah lantai 2. Ada beberapa hal yang perlu dicermati, diperhatikan bagi mungkin Bapak Ibu yang mau membuat rumah atau membuatkan rumah anaknya. Rumah dengan lahan sempit, salah satu cara pengembangannya adalah harus lantai 2. Sekarang apa sih lantai 2 itu biar bisa digunakan dengan nyaman? Salah satu kuncinya adalah tangga. Ini salah satu contoh tangga yang kurang ideal ya. Jadi tolong dilihat, ini dulu waktu dibangun kita memang menyerahkan pada tukang karena kita tidak punya pengalaman di dalam bangunan ya. Anak tangganya ini adalah 20 cm, di sini 20 cm, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi menentukan sudut ketinggian itu adalah dari anak tangga ini. Bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah dinaikkan menjadi tidak ideal, kaki tidak bisa, ini harus jinjit. Kemudian nah ini tidak ideal, kurang nyaman, naik turun, apalagi untuk membawa barang ke atas dan ke bawah. Yang kedua, bahwa pembuatan anak tangga harus direncanakan. Ini untung ini masih selamat ya. Kemarin di rumah teman saya, padahal sudah dikerjakan oleh pemborong. Ininya sampai di sini, sehingga dikala kita mau naik harus membungkuk. Eman-eman kan dengan biaya yang tinggi, hasilnya seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kita membuat dak yang seperti ini, anak tangga harus sudah direncanakan dulu, sehingga anak tangga bisa menjadi nyaman. Ini salah satu contoh anak tangga yang kurang ideal. Kemudian penempatan anak tangga pada umumnya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang ditempatkan di ruang keluarga biar apa ya, biar aman, biar tidak kelihatan. Tetapi ada pilihan diletakkan di ruang tamu, tinggal kegunaannya untuk apa. Jadi bebas saja, jangan anak tangga ini didelik-delikkan.
Karena anak tangga ini kalau bisa dibuat secara bagus bisa juga menjadi aksesoris hiasan. Ini contoh anak tangga yang kurang bagus ya. Hanya salah satu contoh saja. Ini tidak ideal. Jadi anak tangga itu ada dua fungsi. Satu untuk kenyamanan, kemudian untuk bisa komunikasi dengan lantai atas. Kemudian kalau dibuat dengan bagus, anak tangga bisa menjadi aksesoris, menjadi hiasan, menjadi satu kebanggaan. Biasanya ruangan ini awal-awal saya membuat video ini saya gunakan untuk rekotan penampakan ini. Ada yang mau saya ceritakan dengan anak tangga ini. Jadi dikala saya membuat rumah ini, saya tanya pada tukangnya, Pak Tukang, sampean sudah biasa membuat anak tangga atau belum? Sudah. Yang menggambar siapa? Yang menggambar mandor saya. Oh, berarti tukang itu belum bisa membuat anak tangga. Saya tidak berani melepaskan begitu saja karena nanti kalau salah bongkar biaya tinggi ya. Kalau tidak dibongkar ini menjadi tidak nyaman. Tolong agak didekatkan di sini Pak kameramen. Jadi setelah saya cari informasi untuk di rumah anak tangga ini maksimal 17 cm. Kenapa 17 cm? Menurut penjelasan yang ada itu 17 cm itu ibarat kita naik tangga belum banyak menggunakan tenaga ya, belum banyak menggunakan tenaga. Kemudian alas kaki ini, karena ini juga hanya sebuah rumah kecil, 30 cm sudah bagus, di atasnya sedikit malah bagus. Kalau ini 17 cm, ini 30 cm, maka akan membentuk sudut sendiri, menjadi anak tangganya menjadi tangganya adalah landai. Jadi landai ada pengertian yang nggak tahu, rumah saya ditekuk sana ditekuk sini, tapi kalau anak tangganya tinggi jadinya tetap ekstrim naik turunnya, sehingga tidak nyaman untuk naik maupun turun, apalagi orang-orang yang sudah tua ya. Begitu. Sekarang bagaimana eksekusinya setelah kita ketahuan permintaan, tuan rumah hanya sudah permintaan dengan tukang, Pak saya inginnya anak tangga saya tingginya 17 cm, kemudian alas kaki adalah 30 cm. Sekarang eksekusinya berapa tinggi lantai ini? Tinggi lantai ini misalnya ini adalah 340 cm. Berarti dibagi 17 ini menjadi 19 anak tangga. Oh berarti anak tangga saya harus 19 ya tak? Harus 19. Sedangkan ininya 30. Berarti kalau 19 kali 30 berarti itu ada sekitar hampir 6 meter. Perlu bentangan 6 meter. Perlu bentangan 6 meter. Cukupkah ruangan kita yang kecil dibentang menjadi 6 meter? Karena kalau ini misalnya ini 3 meter. Ini 3 meter. Cukup 6 meter. Tetapi kan ada tekuan. Ternyata aslinya hanya 2 meter ini. Ini hanya 2 meter, kemudian ini 3 meter, berarti kan kurang 1 meter. Bagaimana? Dulu ini kalau saya serahkan pada tukang, ini tangga saya itu melocor sampai sini. Lihat, sampai sini. Kan jelek. Secara artistik kan juga kurang bagus, secara tata ruang kurang bagus. Ya, sampai sini. Kalau memang tidak saya kawal, tidak saya tunggui, hasilnya akan seperti ini. Sehingga saya tidak punya ruang tamu melucu. Ini ada ruang tamu tangga di sini. Nah, kemudian untuk mencapai 6 meter tadi ada beberapa cara. Satu, ini contoh. Ini kenapa harus saya jadikan sini? Saya perhitungkan ini ruangan masih cukup, tidak terlalu sempit. Kalau ini begitu bablas menjadi di sini. Nah, akhirnya ini saya tekuk satu. Bisa menjadi bagus, tetapi tidak mengurangi kenyamanan ruang. Yang kedua, ini namanya bordes. Ya. Ini biasanya kalau rumahnya lebar, kemudian panjang, ini tidak perlu dibagi menjadi 2. Ya, ini tidak perlu dibagi menjadi 2. Nah, karena kan butuh 19 tadi, 19 anak tangga, harus ini 1 tambah 1, ini yang mulanya hanya 1 menjadi 2. Kemudian terus naik. Nah, ini coba bayangkan seusia saya naik ini menjadi nyaman. Ya, ini saya bordes kembali. Ini saya bordes kembali, terus naik.
ya nyaman. Dulu ada yang cerita bahwa saya sudah tua, rumah tingkat itu eh, naik turun berat sekali, tidak akan buat rumah tingkat. Siapa yang bilang? Kalau membuatnya dengan konstruksi yang benar. Ini seusia, kemudian saya suruh coba naik turun, loh kok enak. Oh ini karena ditekuk-tekuk, bukan karena ditekuk-tekuk, tapi kuncinya tuan rumah hanya punya permintaan tinggi anak tangga, ya, tinggi anak tangga seperti itu. Terakhir, saya memang menjelaskan masalah anak tangga kaitannya dengan rumah lantai 2. Tetapi ini ada gandengannya, artinya ada hubungannya. Jika orang membuat rumah tingkat rata-rata ingin diblok semua, karena biar ruangannya menjadi lebar, banyak ruangan, ya ini boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Saya juga bukan ahli bangunan ya, saya cuma bergerak di pemberdayaan. Karena rumah lantai 2 itu adalah rumah satu yang dijadikan 2, idealnya ada semacam lubang ini. Kalau ahli bangunan, coba dilihat. Ahli bangunan namanya ini void, ya, void. Tujuannya apa? Tujuannya agar lantai 2 dengan lantai 1 itu menjadi bisa komunikasi. Lantai 2 tidak menjadi terisolir. Banyak yang terjadi, ini tidak dilubang, kemudian tangganya didelik nih di sudut-sudut tertentu, sehingga anak-anak siapapun tidak mau ruangan atas tanah, ruangan lantai atas yang dibangun itu menjadi mubazir, tidak digunakan. Ya, ini banyak terjadi di rumah saudara saya begitu. Akhirnya saya pelajari kenapa sih membuat rumah mahal-mahal dengan luas sekian, akhirnya lantai atas tidak digunakan. Ternyata salah satunya satu kuncinya tangga kurang ideal. 2, tangga diletakkan di sudut-sudut ruangan. Yang ketiga, tidak ada void, tidak ada ruangan yang terbuka di lubang seperti ini. Sebab kalau di lubang seperti ini, selain kita bisa komunikasi, kita bisa memberikan kaca. Biasanya rumah lantai 2 itu kalau tidak pandai-pandai pencahayaan tidak dipikirkan, akhirnya yang lantai bawah ini menjadi gelap sekali. Ini menjadi terang benderang kan, ya. Sehingga rumah saya itu kadang-kadang sering orang tanya, secara pengerjaan rumah saya tidak bagus, ya. Hanya ini tip mungkin bisa bermanfaat bagi penjenengan yang mau membuat rumah atau membuatkan rumah cucunya atau rumah anaknya karena sudah terlanjur menggunakan biaya tinggi, nanti istilahnya bahasa Jawa getun, bahasa Indonesia apa getun nih? Ya. Kecewa. Bahasa Indonesia kecewa. Karena sudah kecewa, salah satunya teman kami kemarin, warna sudah tinggi begini, satu saya cuma dedel, dibongkar ganti yang baru. Kan eman-eman, biayanya jutaan rupiah ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya minta maaf ya, karena ya saya manusia biasa. Kemudian sekali lagi, biar video-video saya ini tetap lancar, saya semangat bagi teman-teman, bagi saudara untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.